Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para jemaah sekalian yang berbahagia, dalam hidup kita harus memahami bahwasanya ada musuh yang nyata dalam kehidupan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyaitan ar-rajim, yang senantiasa mengganggu kehidupan kita, apakah diri kita dan juga mungkin keluarga kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengabarkan kepada kita dalam ayatnya surah Al-A'raf ayat 17, ayat 16 dan 17, Allah menyebutkan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, bahwa iblis mereka berjanji akan senantiasa menyesatkan, menyimpangkan manusia dari siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Dan tidak hanya di situ, thumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Mereka akan mendatangi kita dari depan, belakang, kanan dan sebelah kiri kita, sehingga sedikit sekali di antara kita yang bersyukur kepada Allah. Dari ayat ini dan juga banyak hadis menyebutkan bahwa gangguan-gangguan syaitan akan senantiasa terus mereka gencarkan lakukan kepada kita orang-orang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah ciri-ciri? Hari ini kita insya Allah akan membahas tanda-tanda gangguan syaitan atau gangguan jin yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Para jemaah sekalian, yang pertama yang perlu segera kita tangani adalah ketika kita mengalami gangguan, yang pertama adalah terjadinya kemalasan dalam beribadah. Malas dalam beribadah tentu hal yang lumrah. Namun ada orang-orang yang mereka betul-betul sulit dan susah sekali mengkondisikan dirinya untuk tilawah Al-Quran, untuk sholat malam, bahkan untuk menikah. Mereka untuk beribadah kepada Allah ini susah sekali. Maka kalau ada ciri-ciri kemalasan, kesulitan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ini ada indikasi gangguan syaitan pada diri kita. Yang kedua, gangguan ini bisa terjadi dalam diri kita, apakah mungkin keluarga kita, adalah temperamen emosi yang sangat berlebihan. Suami mudah marah kepada istri, istri mudah marah kepada keluarga atau suaminya dan anak-anaknya. Dan emosi ini, amarah ini tidak terbendung, sehingga sampai menghancurkan barang, sampai memukul, KDR dalam rumah tangga. Ini adalah tanda-tanda gangguan para jemaah sekalian. Yang ketiga adalah tidaknya terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Hal sepele saja kadang-kadang menjadi api yang besar sekali dalam rumah tangga. Ini juga tanda-tanda gangguan. Yang berikutnya yang mungkin bisa dilihat untuk diri dan keluarga kita mungkin di rumah, jika banyak penampakan-penampakan hewan cicak yang begitu banyak, mungkin tikus, kemudian bahkan terjadi penampakan-penampakan ular. Ini berarti rumah kita, keluarga kita mengalami gangguan. Apalagi disertai dengan mimpi buruk. Misalnya ya, di antara kita mimpi hal-hal yang menyeramkan, dipatok ular misalnya. Karena ular itu adalah salah satu jelmaan dari jin, para jemaah sekalian, dalam beberapa hadis disebutkan. Jadi kalau ada indikasi orang sering bermimpi dengan ular, bukan mendapat jodoh ya, seperti kebanyakan di antara orang-orang kita ya, masyarakat kita. Bukan. Terus malah dia diganggu oleh syaitan. Apalagi ciri-ciri gangguan. Yang keenam, bisa melihat penampakan hantu, jin. Itu juga ciri-ciri gangguan. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin atau syaitan, dengan istilah indigo, mungkin dalam tayangan-tayangan televisi juga kita banyak menyaksikan para jamaah sekalian. Bahkan dalam sosial media kita sering menyaksikan di YouTube ada katanya nyonya tertentu atau fulan ustadz tertentu bisa melihat, bisa mengobati dan bisa melihat jin. Ini tentu keliruan. Dan ketika ada orang yang bisa melihat jin, ini mengindikasikan ada gangguan pada dirinya. Yang ketujuh para jamaah sekalian, tanda-tanda gangguan adalah bisa jadi dalam diri kita kesulitan untuk melakukan hal-hal positif atau baik. Misalnya menikah, misalnya kita suami tidak suka atau istri tidak mau mendampingi, melayani hubungan suami istri, dan terjadi kemalasan. Justru terjadi kejenuhan dalam rumah tangga. Inilah beberapa
tanda-tanda indikasi ciri-ciri gangguan setan pada diri kita dan keluarga kita, para jamaah sekalian. Gemar melakukan kemaksiatan, tapi malas melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Itu secara garis besarnya. Bagaimana terapinya, para jamaah sekalian? Dalam Islam tentu ada solusi ruqyah syariah. Ruqyah syariah tentu tidak harus ruqyah oleh ustaz. Bisa ruqyah mandiri. Misalnya para jamaah sekalian membaca pagi dan petang surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada subuh dan pada asar. Kemudian setelah ayat 1 sampai ayat 5 Al-Baqarah 255 ayat kursi dan 2 ayat setelahnya 256, 257. Dan 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pada subuh, pada asar, pagi petang jadikan zikir ini dawamkan. Yang kedua, bisa membaca, terutama para jemaah sekalian yang merasa indikasi terkena sihir, membaca dalam hadis Bukhari, yaitu lafaz zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah. 100 kali ba'da subuh dan 100 kali ba'da asar. 100 kali ini. Ini fadilahnya luar biasa, penjagaan para jamaah sekalian untuk diri dan keluarga kita. Yang ketiga, selain zikir doa tadi, kita juga bisa para jamaah sekalian mengkonsumsi kurma ajwa. Kurma ajwa ya, kurma yang hitam kecil-kecil itu yang mungkin sudah tahu para jamaah juga. Yang keempat, bisa mungkin kita berhijamah, berbekam. Ini juga bisa membantu para jamaah sekalian untuk menyembuhkan kita dari gangguan-gangguan seperti itu. Yang kelima, bisa juga dengan terapi air hujan. Bahkan dalam surat Qaf disebutkan bahwa air hujan itu adalah ma'an mubarakan, air yang mengandung keberkahan. Jadi kalau kita mutabaruk dengan air hujan, bisa dilakukan menurut pakar geologi air adalah kita lakukan mandi air hujan setelah 15 menit atau 20 menit turun hujan, baru kita mandi dengan air hujan secara langsung. Jadi jangan begitu turun hujan langsung mandi, jangan. Ini para jamaah sekalian. Dan tentu yang terakhir adalah ketika kita ingin penjagaan diri kita, keluarga kita, selain bekam, hijamah, ruqyah, adalah memperkuat amal soleh kita. Menghadiri majlis-majlis ilmu para ulama. Bukan hanya online, tapi juga majlis offline. Majlis-majlis yang ada bertemu langsung dengan ustadz kita. Bertemu langsung dengan kiai kita. Dengan musyafahah, talaki kepada mereka. Dan dengan ilmu itulah, sahalallahu bi thariqun ila jannah. Allah akan bimbing kita ke dalam surga Allah, mudah-mudahan dimudahkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul dengan majlis para ulama. Itu yang penting. Yang terakhir adalah hadir dalam majlis ilmu untuk meningkatkan iman kita, amal soleh kita, dan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insyaallah menjadi hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah dengan paham ilmu, dan syaitan tidak bisa mengganggu diri kita dan keluarga kita, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat ya. Beberapa ciri-ciri orang yang perlu membutuhkan ruqyah atau gangguan jin, kemudian juga bagaimana solusinya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.